Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita ya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya hingga akhir zaman. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk belajar bersama ya, dan sama-sama belajar terkait dengan tema mendidik fitrah anak. Saya banyak belajar terkait dengan tema mendidik fitrah ini dari almarhum Ustadz Hadi Santosa ya, rahimahullah. Semoga menjadi salah satu amal jariah yang terus mengalir untuk beliau. Amin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, mendidik fitrah anak ini sebenarnya adalah kemampuan alami dan kewajiban syar'i yang harus dilakukan oleh setiap orang. Jadi tidak ada yang luar biasa karena kita hanya menjalani apa yang semestinya orang tua lakukan. Maka syarat pertama adalah dilarang minder ketika pilihan kita berbeda dengan yang lain. Allah memberi kita amanah buah hati, berarti Allah yakin bahwa kita mampu. Mendidik fitrah ini sebenarnya sangat sederhana ya. Kita hanya mengupayakan proses yang sealamiah mungkin sesuai dengan fitrah atau kodrat Allah dan menjalaninya sesuai dengan sunatullah, tahapan perkembangan manusia. Selebihnya adalah menyerahkan semua keputusan akhir di tangan Allah dengan cara memohon kemudahan, kekuatan lahir dan batin dengan memperbanyak mendekat kepada Allah agar diberikan kaulan syadidan ya, yaitu lisan, pikiran, perasaan, tindakan yang bermakna dan berbobot dalam mendidik anak. Disinilah pentingnya kita senantiasa mendekat kepada Allah, tazkiyatun nafs, selalu memohon kepada Allah agar mendapat bimbingan dalam keseharian mendampingi ananda. Nah, kemudian apa sih tujuan akhir output dari proses mendidik fitrah anak ini? Ya, tujuan akhirnya adalah agar fitrah anak-anak kita tumbuh sempurna ya, sehingga ia memiliki peran peradaban spesifik atas fitrah-fitrahnya kelak. Dan idealnya akan ia dapatkan ya ketika usia 15-16 tahun ya, ketika akil balik. Nah, dalam keseharian mendidik fitrah ini, kita sebenarnya lebih banyak menemani anak-anak kita ya, menyadarkan dan membangkitkan semua potensi fitrahnya dengan sebaik-baiknya, baik fitrah keimanan, fitrah belajar, dan fitrah bakat, yang diinteraksikan dengan potensi dan realita yang ada di sekitarnya. Jadi menemani ya, seperti induk ayam yang mengerami telurnya, merendahkan tubuh dan sayapnya ya, juga sebagaimana para petani menemani tanamannya. Apa menemani bukan mengatur atau mengendalikan ya. Ternyata prinsip pendidikan berbasis fitrah ini adalah berangkat dari keyakinan bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah ya, maka wajib hukumnya meyakini bahwa potensi-potensi baik telah terinstal dalam diri anak-anak kita sejak lahir bahkan sebelumnya. Semua riset tentang pendidikan ternyata menunjukkan bahwa semakin berobsesi mengendalikan dan bernafsu menginterferensi atau bersikukuh mendominasi, ternyata hanya akan membuat proses pendidikan menjadi semakin tidak alamiah dan berpotensi membuat fitrah anak-anak kita rusak. Maka bekal pertama dan utama dalam mendidik itu bukanlah segebok kurikulum baku ya dan kaku, tetapi keyakinan dan kebersyukuran kita, ketenangan dan keoptimisan kita bahwa setiap anak adalah memiliki potensi fitrah yang baik dan ditakdirkan menjadi baik. Hanya orang tua dan lingkungannya lah yang gegabah, yang banyak merusak dan merubah serta menyimpangkan fitrah anak-anak itu sendiri. Nah, dalam keseharian itu sebenarnya sangat simpel ketika kita mengupayakan
menjaga fitrah anak-anak kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita agendakan untuk memelihara fitrah-fitrah itu, bukan justru merusaknya. Kemudian, mengapa kita membangkitkan dan menyadarkan, bukan merekayasa dan mengajarkan? Ternyata keyakinan dan kebersyukuran kita pada fitrah, sebagaimana tadi kita bahas di awal ya, membuat kita menyadari bahwa mendidik itu bukan menjejalkan atau mengajarkan atau mengisi atau outside in ya, tetapi pendidikan sejatinya adalah proses membangkitkan, menyadarkan, menguatkan fitrah anak kita atau inside out. Misalnya bagi kita ya, lebih penting membuat anak bersemangat atau bergairah belajar atau bernalar daripada menguasai banyak pelajaran. Atau lebih penting membuat mereka mencintai Al-Quran atau mencintai buku daripada menggagas mereka untuk segera bisa membaca dan menghafalnya. Jika mereka sudah cinta, ridho, dan bergairah, maka mereka akan belajar mandiri sepanjang hidupnya, mendalami dan mengamalkan Al-Quran secara mandiri sepanjang hidupnya, juga akan mengembangkan bakat sampai menjadi peran secara mandiri sepanjang hidupnya. Nah, semuanya akan indah jika tumbuh sesuai fitrahnya dan hadir pada saatnya ya. Anak-anak yang banyak diajarkan akan meminta diajarkan secara terus-menerus sepanjang hidupnya ya. Dan anak-anak yang banyak didikte, dikendalikan akan merepotkan orang tua dan sekitarnya sepanjang hidupnya. Anak-anak yang tidak menjadi dirinya karena obsesi orang tuanya juga akan tidak punya peran apapun ya sepanjang hidupnya.